Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Khitobah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan tata cara praktek khutbah Jumat, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, di dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas, saya akan menyampaikan tentang beberapa konsepnya, ya, tata cara pelaksanaan khutbah khutbah Jumat terutama, dan juga khutbah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, ya, baik, yang pertama terkait dengan khutbah Jumat, ya. Nah, khutbah Jumat, bahwa di dalam khutbah Jumat seorang khotib, ya, seorang khotib adalah orang yang menyampaikan khutbah, ya, orang yang menyampaikan khutbah pada pelaksanaan ibadah Jumat tersebut, ya. Dia juga biasanya akan menjadi imam nanti di dalam pelaksanaan sholat Jumatnya. Nah, di dalam khutbah ini yang paling pertama yang harus kita ketahui adalah selain bagaimana kita juga mempunyai kemampuan untuk menyampaikan, ya, praktek teori-teorinya sudah kita pelajari bersama pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, terkait dengan bagaimana cara berpidato, berkhutbah, ya, konsep-konsepnya sudah. Nah, selain itu juga kita harus mengetahui tentang rukun-rukun khutbah Jumat, ya. Kemudian juga mengetahui tata cara pelaksanaan bagaimana khutbah Jumat itu sendiri, ya, sehingga seorang khotib ini adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang fikih sholat Jumat dan juga fikih khutbah Jumat itu sendiri. Ya, dengan demikian ketika dia mengetahui, ya, dia akan mampu melaksanakan, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Sebab apa? Kalau seandainya seorang khotib, ya, di dalam menyampaikan khutbahnya, ya, mungkin dia tidak memenuhi syarat ketentuan rukun khutbahnya seumpamanya, ya, dia tidak melaksanakan rukun-rukun khutbahnya, maka khutbah Jumatnya dan sholat Jumatnya tidak sah. Nah, sehingga yang kedua tadi, ya, yaitu terkait dengan pengetahuan tentang rukun-rukun khutbah itu sangat penting sekali. Nah, nanti juga akan saya jelaskan terkait dengan apa saja rukun-rukun khutbah itu, ya. Nah, itu selain menyiapkan, ya, seorang khotib harus menyiapkan apa materi yang akan dia sampaikan, apa isi khutbah yang akan dia sampaikan. Dia harus menyiapkan dulu judulnya, temanya apa. Bahkan dia juga mempelajari, ya, dia mempelajari, mendalami apa yang dia sampaikan, sehingga nanti ketika menyampaikan di khutbahnya akan mudah, akan lancar, ya. Ya, kemudian juga mengetahui, dia juga harus mempelajari bagaimana nanti dia menyampaikan urutan-urutan materi yang akan dia sampaikan, dari pembukaan, isi dan juga penutupnya, ya, sesuai dengan durasi atau waktu yang tersedia, ya. Nah, itu. Kemudian selain itu, selain mempersiapkan khutbahnya, ya, mempersiapkan khutbah, nah, bahwa di dalam khutbah Jumat ini, ya, tata cara pelaksanaannya, ya, tata cara pelaksanaan khutbah ini, ya, yaitu tata cara bagaimana pelaksanaan adzan dan juga
iqamah Jumat itu juga harus diketahui bahwa ketika mau melaksanakan khutbah, ya ini jadi khotib itu naik mimbar, ya khotib ini naik mimbar. Nah kemudian ketika naik mimbar itu menghadap ke jamaah, ya menghadap ke jamaah, kemudian mengucapkan salam, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah setelah itu khotib duduk, ya khotib duduk, kemudian muadzin akan mengumandangkan azan. Nah ini mengumandangkan azan. Nah ini setelah mengumandangkan azan selesai, maka khotib berdiri lagi, naik mimbar lagi dan memulai khutbahnya, ya memulai khutbahnya. Nah dalam khutbah itu ada rukun-rukun yang harus dia laksanakan, ya rukun-rukun khutbah yang harus dia laksanakan, ya. Nah itu yang pertama, ya rukun khutbah itu adalah membaca hamdalah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini harus ada, dikatakan alhamdulillahirabbil alamin atau dengan innal hamdalillah dan sebagainya, ya. Yaitu bentuknya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah pada setiap permulaan dua khutbahnya, ya. Nah sekurang-kurangnya yang membaca hamdalah, nah ya membaca hamdalah. Kemudian yang kedua, setelah mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan sholawat yang kedua, ya mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dan juga kepada keluarganya, wa alihi washabihi wasallam, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi yang wajib adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah dan keluarganya, ya. Jadi setelah hamdalah selesai ini, ya itu kemudian mengucapkan salawat. Nah yang ketiga adalah berwasiat takwa, ittaqullah, ya usikum wa iyaya bitaqwallah. Nah aku berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, ya menganjurkan untuk bertakwa, itu ketiga. Nah setelah itu, ya rukun yang selanjutnya adalah membaca ayat Al-Quran, ya paling tidak satu ayat, ya meskipun baru satu ayat itu sudah mencukupi. Nah ini rukun khutbahnya, jadi harus diucapkan ketika dia memulai khutbahnya. Juga ada yang mensyaratkan tentang, ya lebih baik juga ditambah dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala. Nah, kita mengucapkan beberapa ayat Al-Quran, satu ayat ya apa? Tidak apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini juga boleh, ya. Nah, kemudian rukun yang selanjutnya yaitu ketika nanti akhir khutbah yang kedua itu adalah membaca permintaan ampun, ya memohonkan ampun untuk kaum mukminin dan mukminat, ya untuk mukminat. Nah itu pada doa yang terakhir ketika di khutbah yang kedua, ya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'il minhum wal amwat, dan seterusnya. Nah itu dan itu harus diucapkan oleh khatib karena salah satu dari rukun-rukun dari khutbah Jumat. Nah ya. Nah kemudian setelah khutbah pertama selesai, dia sudah menyampaikan khutbahnya, ya setelah menyampaikan khutbah Jumat yang pertamanya, kemudian dia duduk sebentar, ya duduk sebentar. Nah kemudian berdiri lagi dan untuk menyampaikan khutbah yang kedua, ya khutbah yang kedua, ya diawali sama tadi, ya pujian, ya alhamdulillah, sholawat, kemudian baca ayat-ayat Al-Quran, ya
kemudian nanti diakhiri dengan doa. Nah itu, nah setelah selesai doa berarti khutbah Jumat itu sudah selesai dan dilanjutkan dengan sholat Jumatnya. Nah itu untuk rukun-rukun khutbahnya ya. Ya, jadi dalam khutbah itu ada 2 khutbah ya, khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, adapun ketika menyampaikan materi atau pesan-pesan khutbahnya ya, hendaknya seorang khatib ini menyampaikan dengan suara yang keras supaya bisa didengar oleh jamaah. Tegas, keras, tegas ya. Ya, suaranya lantang ya, tidak hanya pelan-pelan saja, tapi lebih baik keras ya, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, bahwa Rasulullah itu ketika menyampaikan khutbah ini sampai urat-urat yang ada di lehernya ini kelihatan ya, karena memang beliau menyampaikannya dengan suara yang lantang ya, dengan suara yang agak keras, sehingga ini bisa mempengaruhi psikologis dari para jamaah untuk menerima apa yang dia sampaikan ya. Bahasanya bahasa formal ya, tidak boleh bergurau-gurau ketika menyampaikan khutbah itu ya, bahasa yang serius begitu ya, yang formal, bukan gurauan. Kemudian juga usahakan khutbah ini tidak terlalu panjang, padat ya, tapi cukup pendek tidak apa-apa, tapi padat ya. Kemudian juga usahakan menggunakan potensi yang kita miliki dari tangan kita gunakan gerakan tangan kita untuk memberikan penegasan supaya apa? Supaya karena memang biasanya ketika sholat Jumat itu jamaah itu banyak yang ngantuk, sehingga nanti kita harus keras supaya nanti juga itu mempengaruhi kondisi jamaah untuk tetap semangat untuk mendengarkan isi khutbahnya. Nah itu tata cara untuk khutbahnya. Adapun syarat-syarat 2 khutbah ini, syarat-syarat 2 khutbah itu khotib itu harus laki-laki ya, nggak boleh khotib perempuan ya. Laki-laki khotib harus bukan orang yang khotib itu orang yang bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara ya, diusahakan itu bisa mendengar, bisa berbicara ya, juga usahakan juga bisa mendengar ya, bukan orang yang tuli ya. Khotib bukan orang yang tuli ya, kalaupun dia mungkin penglihatannya ya, dari sisi penglihatan tidak, tapi bisa mendengar, bisa melihat, karena nanti dia harus bisa mendengarkan qomat, mendengarkan muazzin ini azan. Nah ya, jadi kapan dia mulai, kapan dia harus berhenti ya. Apalagi terkait dengan dia bisa bicara dengan lancar ya. Khutbah dilakukan dalam bangunan yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah itu untuk terkait dengan bangunannya ya, suci dari hadas besar dan kecil ini ya, khotib ini harus suci dari hadas besar dan kecil ya. Nah itu badan, pakaian dan tempat khotib harus suci dari najis ya, menutup aurat. Nah, menggunakan pakaian yang pantas, yang rapi ya, menggunakan harum-haruman sesuai dengan sunnah Rasulullah ya, berdiri di waktu melakukan khutbah. Nah itu bagi yang puasa, kalau seandainya dia mempunyai penyakit atau dia tidak bisa berdiri ya boleh duduk ya, dengan kondisi darurat ya boleh duduk ya. Duduk di antara 2 khutbah dengan isyarat yang pendek ya, artinya hanya sebatas selama mungkin pembacaan Qul huwallah ya, surat Al-Ikhlas. Nah, tidak lama berturut-turut antara 2 khutbah itu ya, dengan 2 khutbah itu harus berturut-turut dan dilanjutkan langsung dengan sholat Jumatnya ya. Suaranya keras sehingga dapat didengar. Khutbah dilakukan di waktu zuhur ya, rukun-rukunnya ya, rukun khutbah tadi menggunakan bahasa Arab. Nah itu terkait dengan khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat
ya, khutbah Jumat. Kemudian bagaimana dengan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha ya? Ya, secara apa namanya di dalam khutbah Jumat ini agak berbeda dengan khutbah Idul Adha, karena memang kalau khutbah Idul Adha itu tidak diawali dengan azan, tapi diawali dengan sholat dulu ya. Setelah sholat selesai, Idul itu juga selesai, baru khotib naik mimbar langsung ya. Setelah mungkin ada bilalnya yang mengantarkan apa namanya khotib ini untuk naik mimbar. Nah, tapi kalau dalam sholat Jumat itu ketika khotib ini setelah mengucapkan salam, dia muazzinnya adzan. Tapi kalau di dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha tidak ya. Jadi langsung dia mengucapkan salam ya, dan membaca khutbahnya. Ya, membaca khutbahnya ya, sebagaimana ini ya, ketika membaca khutbah ini diawali dengan takbir 9 kali. Ya, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Nah, itu baru Alhamdulillahirabbil alamin atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan selanjutnya. Ya, terus ya. Ya, alhamdulillah, sholawat ya, mungkin pesan takwa juga boleh ya, pesan takwa, kemudian apa namanya membaca ayat suci Al-Quran, baru kemudian menyampaikan khutbahnya. Nah, menyampaikan khutbah ini biasanya juga dalam khutbah Idul Adha atau Idul Fitri itu juga ada 2 khutbah, pertama dan kedua. Tapi juga ada yang apa namanya hanya satu saja ya. Jadi ada 2 versi ya. Biasanya kalau di NU itu 2 khutbah ya, 2 khutbah ya, diselingi dengan duduk sebentar kemudian menyampaikan khutbah yang kedua. Tapi kalau di luar NU ya ada yang hanya satu saja ya, 1 khutbah saja ya, 1 khutbah. Jadi setelah selesai khutbah pertama itu ya kemudian langsung berdoa. Nah, doa ya, setelah doa selesai. Nah, doa selesai. Jadi kalau itu perbedaannya ya. Tadi monggo silahkan mau menggunakan yang mana, apakah 1 khutbah atau dua khutbah ya, 2 khutbah. Itu tidak banyak perbedaan ya, hanya itu saja ketika kita apa namanya menyampaikan khutbah ya. Jadi diawali kalau di Idul Fitri atau Idul Adha itu diawali dengan takbir 9 kali ya. Itu ya tambahnya takbir 9 kali, karena untuk isinya ya hampir sama saja ya. Ya, sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan ya. Nah, itu penjelasan saya terkait dengan bagaimana tata cara pelaksanaan khutbah khutbah Jumat maupun khutbah Idul Adha ya. Nah, ini terkait dengan materi kita khutbah ya, bagaimana konsep dan praktek terkait dengan sholat khutbah Jumat. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.